Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Mas Taufik kayaknya kok lagi pucet ini. Lagi sakit kayaknya, Pak. Apa sakitnya ini? Oh, tadi malam bergadang ini. Iya, Pak. Ya, bergadang mengerjakan. Ya, Pak. Bergadang rekaman. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Cecep hadir? Hadir, Pak. Fitria hadir? Hadir, Pak. Indah hadir? Hadir, Pak. Nina hadir? Main game ya? Nina hadir? Hadir, Pak. Topan hadir? Hadir, Pak. Kartiwi hadir? Hadir, Pak. Khairul hadir ini? Hadir, Bapak. Winarta hadir? Hadir, Pak. Taufik hadir ya nih? Hadir, Pak. Alhamdulillah bisa hadir semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita selalu mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Semoga pembelajarannya kita berjalan dengan lancar. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? KM, Pak, KM. Ini yang paling datang awal siapa? Ayo. Taufik. Oh, Cecep, monggo Cecep, ayo. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Cecep sudah memimpin doa. Kayaknya ini butuh penyemangat ini. Ini kayaknya masih lemes semua ini. Ayo kita bersemangat dulu sebelum memulai pembelajaran. Saya sampaikan semangatnya seperti ini. Misalkan siapa kita? Kalian jawab SMK. Ini 2 kali. Siapa kita? SMK. Kemudian semangatnya kalian bilang luar biasa. Kemudian SMK bisa bersama-sama. Oke, kita mulai dengan tangannya mengepal. Ya, tangannya mengepal. Siapa kita? SMK. Siapa kita? SMK. Semangatnya Luar biasa. SMK Bisa. diulangi lagi biar semangat lagi. Siapa kita? SMK. SMK. Siapa kita? SMK. Semangatnya Luar biasa. SMK Bisa. Plus untuk kalian semua. Oke, plus. Bagus, terima kasih. Oke, ini sebelum masuk saya beri sebuah pertanyaan. Sudah mengenal tentang laporan keuangan belum? Belum, Belum mengenal ini. Apa Kalau itu, belum, Pak? ya ini mungkin kalian awam, kalian anak-anak teknologi, bukan anak-anak akuntansi dan anak-anak bisnis dan pemasaran, mungkin awam tentang ini. Kalian anak teknologi, ini akan saya beri materi tentang laporan keuangan. Ini bisa ditonton terlebih dahulu videonya. Nanti bisa kalian beri penjelasan setelah saya sampaikan videonya. Bisa dilihat ya video saya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Suaranya muncul ya? Muncul. Pak. Oke. Halo Sobat Usaha semua, kenalin, nama aku Visual. Yuk sharing-sharing mengenai informasi usaha kecil bareng.
Nyadar nggak sih, dikarenakan pandemi ini, banyak sobat-sobat yang mulai membuka usaha kecil-kecilan. Usaha yang baik tidak hanya mementingkan kualitas produk saja, tetapi juga harus mengetahui cara menyusun laporan keuangan yang baik, agar kita dapat mengetahui progres usaha kita sampai di mana nih. Nah, di sini Visual akan menemani kalian semua berbagi informasi mengenai laporan keuangan UMKM yang tentunya sangat mudah dan praktis untuk digunakan. Nah, penasaran kan? Yuk simak informasi berikut ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar atas perekonomian suatu negara. Salah satu dampak pandemi yang signifikan adalah di bidang bisnis. Terbukti, banyak usaha-usaha yang tutup di masa pandemi. Mungkin disebabkan karena minimnya omset penjualan, langkanya bahan material, atau masalah-masalah yang dihadapi lainnya. Ngomong-ngomong soal usaha nih ya, salah satunya berupa UMKM yang ternyata sedang hype di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan merebaknya UMKM di kalangan mahasiswa saat pandemik ini. Seperti UMKM boba, Thai tea, kopi, takoyaki, dan masih banyak ragam UMKM yang lain. Oh iya, ngomong-ngomong soal UMKM nih, apa sih UMKM itu sebenarnya? Pernah nggak sih kepikiran gimana pengelolaan keuangannya? Apakah dibutuhkan sebuah laporan keuangan dalam pencatatan keuangan sebuah UMKM itu? Sebentar. Emang apa sih laporan keuangan itu? Manfaatnya apa gitu laporan keuangan UMKM? Apakah laporan keuangan memiliki dampak yang besar? Oh iya, yang paling penting sih, gimana sih buat laporan keuangan UMKM yang simple dan mudah untuk diaplikasikan? Gitu kan sobat? Oke, yuk kita bahas satu-satu ya. Pertama, apa sih UMKM itu sebenarnya? UMKM secara umum ialah usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh individu serta badan usaha dalam bentuk kecil atau mikro. Walaupun sebutan mikro kecil dan menengah, peran mereka sangat besar di negara kita dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS, jumlah UMKM saat ini sebanyak 64,2 juta dengan menyumbang 60,3% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini mungkin karena daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan memang dekat dengan rakyat kecil. Oke, lanjut ya. Menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan sesuai kriteria masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Membuat laporan keuangan pada sektor UMKM itu ternyata sangat penting karena bisa mengontrol biaya operasional bisnis, juga bisa mengetahui hutang piutang hingga perhitungan pajak loh teman-teman. Jadi guys, penting banget kan ya membuat laporan keuangan dalam sektor usaha UMKM ini. Tapi nampaknya belum banyak yang mengetahui akan pentingnya sebuah laporan keuangan di dalam sektor UMKM. Terus sebenarnya apa sih arti laporan keuangan ini? Apa heyo? Jadi, laporan keuangan adalah suatu informasi untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang diharap mampu memberikan bantuan bagi pengguna yang membuat keputusan bersifat finansial. Karena laporan keuangan menjadi dasar dalam menentukan keputusan dalam usaha. Emang manfaatnya apa sih laporan keuangan ini? Jadi, manfaat pencatatan laporan keuangan itu adalah sebagai perencanaan. Maksudnya itu ialah dalam suatu usaha diperlukan suatu pembukuan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki. Di sisi lain, ini juga sebagai dasar perencanaan kemana usaha kita akan melangkah. Nah, terus apa sih efek jika para pelaku usaha tidak membuat laporan keuangan UMKM? Dampaknya ialah, yang pertama, tidak bisa mendapat pinjaman modal usaha dari bank ataupun dari investor. Karena syarat mengajukan pinjaman ialah menunjukkan laporan keuangan teman-teman. Nah, yang kedua, sulit untuk menentukan keputusan perusahaan. Yang ketiga, tidak bisa merencanakan dengan baik prospek keuangan ke depan karena tidak mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Nah, apa aja sih laporan keuangan yang setidaknya dibuat oleh UMKM? Menurut SHK UMKM, laporan keuangan minimum di UMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan.
Laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca pada akhir periode meringkas total aset bisnis atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh UMKM, serta akun kewajiban atau utang-utang dan akun equity atau modal. Fungsi laporan posisi keuangan ini adalah bentuk untuk identifikasi tren ekonomi berjalan dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Data neraca ini juga sering dipakai oleh kreditur atau investor untuk menentukan kelayakan investasi dan pemberian kredit terhadap usaha kita loh. Yang kedua, ada laporan laba rugi yang merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh usaha kita. Fungsinya ialah membantu menunjukkan apakah bisnis mencetak laba atau rugi dalam periode tertentu, bisa per bulan, per kuartal, atau tahunan, serta untuk mengevaluasi keuntungan usaha kita. Laporan ini dibutuhkan oleh investor dan kreditur selaku pelaku eksternal. Ketiga, ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK-UMKM, CALK UMKM memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK-UMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dari setiap akun di laporan keuangan, serta rincian pos-pos akun tertentu yang fungsinya untuk mempermudah dan memperjelas pengguna dalam memahami laporan keuangan UMKM tersebut. Nah, gimana? Udah cukup paham kan sekarang mengenai urgensi laporan keuangan terhadap UMKM? Nah, sekarang visual menguasai cara yang praktis dalam membuat laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh sobat visual yang lain. Selamat belajar, teman-teman! Gimana tadi setelah nonton video sudah punya gambaran tentang materi hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Mungkin ada yang bisa memberi sedikit gambaran tentang materi pagi hari ini dari anak-anakku? Saya coba ya, Pak. Ya, Ira, silakan. Ya, berdasarkan hasil video yang saya lihat tadi, jadi di sini kesimpulannya, laporan keuangan pada dasarnya hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan. Yang kedua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Mungkin itu saja, Pak, yang saya simak dari video yang tadi saya tonton. Bagus sekali, terima kasih. Oke. Sudah ada yang memahami tentang ini, saya buka untuk presentasi berikutnya. Kalian akan tahu lebih dalam tentang laporan keuangan. Kelihatan ya tampilan dari saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu nanti saya bagi menjadi 3 materi. Yang pertama pengertian laporan keuangan, yang ketiga itu jenis dan bentuk laporan keuangan, yang ketiga itu adalah membuat laporan keuangan. Nah, ini untuk KD 3.10-nya nanti, seperti ini. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari nanti adalah 3.10, yaitu menganalisis laporan keuangan. Kemudian 4.10 membuat laporan keuangan sederhana. Kemudian berikutnya juga saya sampaikan bahwa indikator pencapaian kompetensinya adalah menelaah pengertian tujuan dan fungsi, manfaat, karakteristik, kualitatif, sifat dan pemadai dari laporan keuangan. Yang kedua, menyimpulkan pengertian tujuan dan fungsi, manfaat, karakteristik, kualitatif, sifat dan pemadai laporan keuangan. Untuk poin 3.4 ini adalah untuk pertemuan yang kita berikutnya, itu nanti kita akan membahas tentang menelaah jenis dan bentuk laporan keuangan. Kemudian yang keempat menyimpulkan jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang kelima menyiapkan data yang dibutuhkan untuk membuat laporan laba rugi. Yang keenam menyusun laporan laba rugi. Jadi untuk poin 3 dan 4 ini untuk pertemuan yang kedua, untuk poin 5 dan 6 ini adalah untuk pertemuan yang ketiga.
Oke, saya lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah peserta didik dapat menelaah pengertian, tujuan, dan fungsi, manfaat, karakteristik kualitatif, sifat, dan pemakai laporan keuangan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian, tujuan, dan fungsi, manfaat, karakteristik kualitatif, sifat, dan pemakai dari laporan keuangan. Nah, ini tadi yang saya tanyakan, ada yang tahu tentang laporan keuangan, sudah saya jelaskan di video tadi. Nah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari peta konsep yang akan saya sajikan untuk pertemuan yang pertama. Itu kita akan membahas pengertian laporan keuangan terlebih dahulu, kemudian tujuan dan fungsi laporan keuangan, kemudian manfaat laporan keuangan, kemudian karakteristik kualitatif, sifat laporan keuangan, dan siapa saja nanti yang menggunakan atau memakai dari laporan keuangan. Nah, sederhana dan mudah. Ini adalah saya ada gambar toko kelontong. Contoh laporan keuangan toko kelontong. Masih bingung membuat contoh laporan keuangan toko. Nah, simak ulasan berikut. Jadi kita itu fokusnya adalah bagaimana sih dari UMKM atau kalau di sini sih namanya toko kelontong, ini mampu membuat sebuah laporan keuangan yang ternyata tadi di penjelasan tadi manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ya. Dalam menjalankan sebuah toko, para pemiliknya seringkali mengabaikan pembuatan laporan keuangan. Padahal untuk mengetahui apakah sebuah toko mengalami keuntungan dan kerugian dapat dilihat dari laporan tersebut. Nah, agar pemilik toko tidak sampai salah menghitung, maka ada baiknya mereka memiliki laporan keuangan. Ini adalah pembuka kita sebelum masuk ke dalam pengertian. Nanti akan saya sajikan beberapa pengertian dari para ahli. Pengertian laporan keuangan yang pertama ini dari Munawir. Menurut pendapat dari Munawir, laporan keuangan pada umumnya terdiri atas neraca, serta perhitungan laba rugi, dan juga perubahan kuitas. Yang kedua, menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kemudian, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan atau dalam bahasa Inggrisnya itu dinamakan financial statement, merupakan rangkaian yang menunjukkan posisi keuangan serta kinerja keuangan dalam suatu entitas. Entitas ini adalah suatu perusahaan. Kemudian standar akuntansi keuangan (SAK). Laporan keuangan atau financial statement merupakan bagian dari suatu proses pelaporan keuangan yang lengkap. Hal ini termasuk di dalamnya neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, atau arus kas, atau arus dana, catatan, serta laporan lain. Dan juga materi penjelasan yang dimana juga merupakan bagian dari integral darinya. Kita lanjutkan. Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Nah, tujuan pembuatan laporan keuangan. Ini diamati dan mungkin bisa dicatat ya. Kecil gitu, nanti bisa digunakan untuk materi diskusi. Kemudian menurut Harry, tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan serius. Nah, saya ulang lagi ya, secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Kemudian menurut akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan. Ya, Ira? Ini Topan gangguin saya terus nih. Oh, Topan, jangan usil Topan, ayo. Iya, Pak. Topan dijelaskan itu standar akuntansi keuangan. Tujuannya itu apa itu tadi? Standar akuntansi keuangan, tujuannya laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan ekonomi. Sudah, Pak? Ya, bagus sekali. Jangan usil lagi ya. Ya, Pak. Memang Ya, usil ya. ini Topan, aduh, harus dibawa ke BK nih.
Enggak lah. Kemudian saya lanjutkan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini? Membantu saya? Kalau enggak, saya lanjutkan. Menurut Kazmir, laporan keuangan itu tujuannya ada 7. Jadi Kazmir 7 ya tujuan laporan keuangan, ya seperti itu. Yang pertama, menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah aktiva atau harta yang dipunyai perusahaan pada masa sekarang. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah kewajiban dan juga modal yang dipunyai perusahaan pada waktu ini. Yang ketiga, menyajikan informasi mengenai jenis serta jumlah pendapatan yang didapatkan dalam suatu periode tertentu. Yang keempat, menyajikan informasi mengenai jumlah biaya serta jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, menyajikan informasi mengenai berbagai perubahan yang berlangsung pada aktiva, pada pasiva, serta modal perusahaan. Kemudian yang keenam, menyajikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode. Yang ketujuh, menyajikan informasi mengenai berbagai catatan atas laporan keuangan. Itu beberapa pemaparan tentang tujuan dari laporan keuangan. Jadi dari tampilan video tadi saya perluas lagi materinya tentang manfaat, tujuan, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi laporan. Fungsi laporan itu ada 4. Yang pertama sebagai media review, yang kedua sebagai atau meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang ketiga sebagai pedoman membuat sebuah keputusan, kemudian yang keempat menciptakan strategi baru. Oke, kita ulas satu persatu. Yuk kita ulas. Yang pertama adalah fungsi laporan keuangan sebagai media review. Nah, bisa menyajikan informasi atau data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan dari perusahaan. Data yang komprehensif. Jadi ini fungsinya seperti itu. Kemudian sebagai pedoman membuat keputusan. Jadi sebuah perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan itu ya harus memiliki sebuah dasar pedoman yang kuat. Ya, salah satunya adalah laporan keuangan. Dijelaskan di sini adalah salah satu fungsi paling penting dalam pembuatan laporan tentang keadaan keuangan perusahaan, yaitu sebagai media pertimbangan dalam mengambil keputusan penting untuk perusahaan. Kemudian meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang membuat laporan keuangan akan menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan sebuah sistem perekapan data yang terpercaya, akurat, serta tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Berikutnya adalah membantu menciptakan strategi baru. Itu bisa digunakan dalam membuat strategi baru oleh perusahaan dalam usaha menaikkan performa usahanya. Jadi fungsi dari laporan keuangan yang saya sampaikan tadi ada 4. Ini salah satunya membantu menciptakan strategi baru. Jadi guna untuk mengembangkan usaha itu perlu. Jadi kenapa tuh laporan keuangan itu penting ya, salah satunya ini untuk menciptakan strategi baru. Oke, kita lanjut ke berikutnya, manfaat. Manfaat dari laporan keuangan ada yang berguna untuk pengelola di sini direksi dan manajemen, ada investor atau owner, ada supplier, ada pemerintah, kemudian pemberi pinjaman. Masih semangat? Nah, kita bedah satu persatu lagi. Nah, jangan kasih kendor, tetap semangat. Ya. Siap, pengelola. Manfaat laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk pengelola. Ini tugas saya adalah memberikan materi yang sekencang-kencangnya dan sebaik-baiknya. Nanti giliran kalian itu akan mendapatkan ilmu yang lain, yaitu nanti kalian harus berdiskusi. Ada permasalahan yang akan saya berikan setelah saya memberi materi ini. Kemudian manfaat laporan keuangan. Yang pertama adalah pengelola, direksi, dan manajemen, yaitu memberi informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Kemudian investor atau owner berhubungan dengan resiko yang
terkadang dengan investasi modal, informasi tersebut akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi modal, atau menjual sahamnya. Kemudian yang berikutnya adalah supplier berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek. Kemudian pemerintah di sini adalah menilai kemampuan perusahaan dalam membayar suatu pajak. Kemudian pemberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Oke, kita masuk ke peta konsep yang berikutnya, yaitu karakteristik kualitatif. Di sini ada 4 karakteristik tentang laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah andal, yang ketiga adalah dapat dibandingkan, yang keempat dapat dipahami. Relevan di sini maksudnya adalah apabila isi dari laporan tersebut mampu mempengaruhi penggunanya dalam membantu mereka untuk mengevaluasi kegiatan masa lalu atau masa kini. Kemudian andal, informasi yang ada di dalam laporan keuangan juga harus bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material. Kemudian dapat dibandingkan, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode guna meneliti kecenderungan kedudukan serta kinerja keuangan dan perubahan secara relatif. Yang terakhir, dapat dipahami, pelaporan keuangan harus dapat dipahami serta diinterpretasikan oleh pihak penerima. Itu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Kemudian sifatnya ada 2. Sifat laporan keuangan yang bersifat historis dan yang kedua adalah bersifat menyeluruh. Bersifat historis di sini laporan keuangan dibikin dan disusun dari data masa lalu. Contohnya financial statement atau laporan keuangan yang dirancang berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke belakang, tahun atau periode sebelumnya. Jadi ini itu bisa disusun dari bulan misalkan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kalau tahun misalkan ada tahun 2019, ada tahun 2020, atau ini nanti di tahun 2021. Kemudian menyeluruh, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan serta dibuat selengkap mungkin. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tertinggal nanti awas KPK mencari. Ya, itu bisa dikategorikan adalah tindak korupsi. Ya, kalau laporan keuangan itu harus jelas dan terperinci dan menyeluruh. Ya, seperti itu. Pak Budi izin ke belakang sebentar ya Pak. Iya, Topan. Bentar Pak. Jajan ya, jajan. Jangan jajan, ini puasa loh ya. Kemudian pemakai laporan keuangan, yang pertama adalah investor, yang kedua adalah karyawan, yang ketiga adalah pemberi pinjaman, yang keempat adalah pemasok dan kredit usaha lainnya, yang berikutnya adalah pelanggan, ya, kemudian pemerintah dan masyarakat. Ini pemakai ini adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, baik itu laporan keuangan UMKM, laporan keuangan dari usaha kecil atau toko kelontong, ataupun laporan keuangan yang sekelasnya itu adalah BUMN atau BUMS. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan tentang pengertian dari laporan keuangan. Mungkin ada yang kurang paham atau yang bisa atau yang ingin ditanyakan dari materi saya? Saya mau tanya Pak Budi. Ya, silakan Indah. Iya Pak, tadi Pak Budi bilang cerita-cerita soal korupsi ya Pak, saya jadi takut. Saya mau tanya ini Pak, syarat dari laporan keuangan yang relevan itu seperti apa sih Pak? Syarat dari laporan keuangan yang relevan itu yang pertama, satu itu memiliki manfaat. Jadi laporan itu harus memiliki manfaat. Yang kedua adalah memiliki manfaat prediktif, memprediksi. Nah, yang ketiga adalah tepat waktu. Yang terakhir, yang ini harus lengkap. Nah, jadi semuanya itu saling terkait. Mungkin itu penjelasan saya, enggak? Oh iya Pak Budi, terima kasih. Ya, ada yang lain?
Saya Pak Budi. Iya, Khairul, Bapak silakan. tanya. Tadi dari penjelasan Bapak itu kan ada kaitannya dengan manfaat laporan keuangan ya Bapak ya. Iya. Nah, kok ada hubungannya dengan pemerintah itu kaitannya manfaatnya seperti apa ya? Minta penjelasannya dari Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, laporan keuangan kalau kaitannya dengan pemerintah ini seperti ini. Kita kalau punya usaha selain yang tadi saya paparkan tentang pajak, kita kalau membuat sebuah usaha itu harus jelas usahanya apa. Nah, di situ kan harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Ya dengan laporan keuangan. Ini kaitannya dengan perizinan. Jadi harus jelas di sini. Ya, jadi kan kenapa sih laporan banyak sih ya toko-toko kelontong kecil itu kenapa tidak punya izin usaha? Ya karena hal-hal yang kecil seperti ini jarang dipakai gitu, atau jarang digunakan. Kalau yang besar-besar pasti ditanyakan. Dan selain itu bisa dilihat dia itu kondisinya seperti apa kinerjanya. Karena kan yang jelas dari perusahaan itu akan meminta pinjaman ke bank atau pihak ketiga atau dari pihak investor. Jadi kalau bank ya banknya pemerintah, pasti ditanya laporan keuangannya gimana ini, seperti itu. Gimana, Khairul? Oh iya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih ya. Oke, cukup 2 pertanyaan saja ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini adalah session yang menarik untuk kalian. Tolong dibentuk kelompok ini nanti ya. Kita akan diskusi. Nanti akan saya beri masalah. Sebenarnya diskusi ini sudah ada di dalam LKPD. Ini nanti saya tampilkan di PowerPoint saya. Prosedurnya seperti ini, saya baca dulu biar kalian nanti paham. Nah, ini yang pertama adalah berdoa dulu sebelum mengerjakan tugas. Ya, selalu kita itu kalau mengawali sesuatu harus inal a'malu biniat, sesuatu diawali dari niatnya. Niatnya harus kita laksanakan agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Ya. Kemudian pahami dan cermati materi diskusi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pergunakan media modul yang ada, modul dari saya. Bisa searching atau dari media internet. Kalau bahasanya anak-anak muda itu, mudah Pak, cari aja di Mbah Google gitu ya. Kemudian, atau dari informasi yang lain yang masih terkaitan nanti dengan materi saya diskusi. Kemudian diskusikan dengan kelompok di setiap poin diskusi, kemudian kumpulkan hasil pekerjaan kepada guru. Nah, bentuklah kelompok 4-5 orang. Kalau jumlahnya 20 berarti 5 orang untuk memperdalam. Nah, ini materi diskusi saya bisa dicatat ini nanti. Untuk memperdalam pemahaman peserta didik mengenai materi di atas, diskusikan tugas berikut dengan teman-teman kelompok Anda. Ini kelompoknya saya bagi atau demokratis ini atau home pimpa. Ini gimana? Saya tawarkan lagi sebelum saya lanjutkan membaca. Dibagi saja Pak. Dibagi saja Pak, biar adil. Ya Pak. Oke, saya bagi. Demokratis Pak. Ini kurang demokratis nih kalian ini. Oke, saya bagi. Kelompok yang pertama nanti Cecep, Fitria, Kartiwi ya. Siapa? Ini trio ini. Trio Barat. Kemudian yang kedua ada Indah, Topan, dan Topik. Ya. Siapa? Kemudian yang ketiga ini cukup orang saja ya. Ira dan Khairul. Yang keempat ini Arto dan Nina ya. Oke, saya beri permasalahannya dulu, ini saya baca dulu. Ini saya ambil dari internet. Ini saya copy. Times Indonesia Lamongan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang diharap mampu memberi bantuan bagi pengguna yang membuat keputusan bersifat finansial, kemudian
karena laporan keuangan menjadi dasar dalam menentukan keputusan dalam usaha. Namun belum banyak yang menganggap penting membuat laporan keuangan yang terstruktur secara rutin, misalkan sektor UKM. UKM ini sama kayak UMKM. UKM adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sektor UKM di Indonesia merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Ini sesuai dari video tayangan saya tadi, bahwa sektor UMKM ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, yang menjadi pokok diskusi hari ini adalah untuk kelompok 1 dan kelompok 3, kelompoknya Cecep dan kelompoknya Ira, bagaimana manfaat pencatatan laporan keuangan bagi UKM. Kemudian kelompok 2 dan 4, kelompoknya Indah dan kelompoknya Arto, bagaimana analisis keuangan bagi UKM untuk meningkatkan usaha. Kerjakan hasil diskusi di lembar yang disediakan di LKPD, kemudian presentasikan hal tersebut oleh setiap kelompok dan diakhiri dengan tanya jawab atau memberi masukan terhadap materi dari kelompok yang lain. Waktu untuk melaksanakan presentasi 10 menit, untuk melaksanakan diskusi saya kasih waktu 15 menit. Silahkan didiskusikan bersama teman-temannya yang sudah terbentuk tadi. Ayo, silakan didiskusikan. Baik, Pak. Ya, Pak. Kelompoknya Topan ada kesulitan ini? Saya? Ini masih mencari-cari, Pak. Oh ya. Paketannya ada ya? Alhamdulillah ada, Pak. Yang nggak ada pakai wifi sekolahan. Jangan sombong loh ya. Pakai wifi sekolah saja. Nanti sombong, wah paketannya banyak, nggak usah Pak. Gitu. Kalau banyak ya bisa di tethering lah ke teman-temannya. Iya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Cecep lagi mencari materi ya. Ya, Pak. Mbah Google. Ya, cari di Mbah Google, bagus sekali. Pak Budi, saya sekelompok sama siapa? Kartiwi tadi sama Fitria dan Cecep ya? Oh iya. Ya, saya. Hanya Pak Budi. Iya. Maksudnya analisis keuangan untuk meningkatkan usaha UKM dari sisi apanya itu Pak Budi? Ya bisa diambil dari satu sisi saja nggak apa-apa. Misalkan diambil dari karakteristik kualitatifnya juga nggak apa-apa. Jadi ini kenapa saya kasih luas seperti itu? Ya biar kalian itu nggak usah diambil semua. Ya bisa diambil semua atau hanya diambil satu saja. Itu bisa dijelaskan secara detail nanti nggak apa-apa. Pak Budi, Gitu bisa ya? diulangi lagi nggak Pak? Ini pembagian kelompoknya sama pertanyaannya apa? Tadi saya ngantuk. Oh gitu. Iya. Apa banyak tugas? Dari Iya. guru lain ada banyak tugas ya? Iya Pak. Kalau saya nggak banyak tugas. Nah ini. Untuk Kartiwi masuk ke kelompok 1, Cecep dan Fitria itu mengerjakan bagaimana manfaat pencatatan laporan keuangan. Tuh ya.
Kita presentasinya nanti jam 9 ya. Masih ada waktu 12 menit. Ya, 12 menit. Kalian bisa dilengkapi dulu. Itu nanti dipresentasikan. Diskusikan loh ya dengan temannya. Itu temannya di samping itu gimana itu. Diajak ngobrol. Ya, dengan diam gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ira pakai jaket apa sakit ini? Iya, Pak. Agak sakit, Pak. Hati-hati. Hati-hati, Iya, ini Pak. lagi musim. Lagi musim cuacanya, Pak. Ya. Izin, Pak ya, saya pakai jaket. Tadi saya sudah izin di depan, Pak. Oh gitu, sama satpam ya? Ya. Kalau Ya. satpam memperbolehkan, berarti saya harus memperbolehkan ini. Gak apa-apa. Iya, Pak. Taufik ada kesulitan? Kok masih ngantuk aja ya? Cuci muka gitu loh. Ada beda pendapat Pak ini Pak. Oh gitu. Ada beda pendapat. Ya, didiskusikan yang baik dengan temannya. Ya, jangan Ya, pengen Pak. menang sendiri ya. Ya Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang tahu ballpoint saya ya? Ballpoint saya kok hilang? Nggak tahu, Pak. Nggak bawa pulpen paling, Pak. Atau jatuh Iya, mungkin, Pak. tadi nggak bawa pulpen, Pak. Mungkin dia Beli mungkin, pinjam. Pak. Bawah meja? Kamu tahu? Arta, kok tahu Arta ini? Wah. Saya sambil memberikan penilaian ya pada keaktifan kalian. Oke, kalau sudah selesai silakan dipresentasikan. Mungkin dari kelompok mana dulu ini? Ayo dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, Pak. Ayo kelompok 1 silakan.
Saya udah selesai Pak dari kelompok 1. Ya, silakan dipresentasikan. Siapa ini yang presentasi? Saya Pak Kartiwi. Jadi terima kasih atas waktunya untuk kelompok kami. Sekarang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manfaat laporan keuangan bagi UMKM. Nah, jadi manfaat laporan keuangan bagi UMKM ada 5 ya. Yang pertama itu sebagai perencanaan. Nah, jadi pembukuan ini merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya suatu usaha, ya, terutama untuk usaha yang sudah cukup besar. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki dan juga sebagai perencanaan. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat laporan keuangan bagi UMKM adalah dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan. Ini sangat penting sekali ya, terutama dalam mengambil keputusan secara lebih baik ya. Jadi dengan memiliki catatan yang sesuai dengan standar akuntansi, semua arus keuangan akan tercatat secara lengkap seperti jumlah modal, kemudian modal yang sudah dipakai, modal yang sudah digunakan, jumlah utang dan sebagainya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu pencatatan laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai penjamin hutang ya di bank itu untuk keperluan penambahan modal UMKM. Jadi biasanya kalau UMKM ngajuin pinjaman ke bank itu kan dibutuhkan juga laporan keuangannya gitu. Berarti ini juga membantu untuk pencarian modal gitu atau pendapatan tambahan modal. Kemudian yang keempat, manfaat laporan keuangan untuk UMKM yaitu dapat memperhitungkan pajak yang harus dibayar ya. Jadi dengan adanya laporan keuangan itu ya, kita bisa mengetahui berapa tarif pajak yang harus kita bayar untuk dari usaha kita itu. Kemudian yang terakhir, manfaat laporan keuangan yaitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Maksudnya, dengan adanya pencatatan akuntansi akan merasakan manfaat akuntansi bagi UMKM, gitu ya. Manfaat yang dimaksud itu salah satunya adalah pengambilan keputusan dalam usaha yang dijalankan. Jadi kita itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, demikian Pak presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang menambahkan atau ada sanggahan. Silahkan. Bagus sekali, beri aplaus untuk kelompok 1. Mungkin ada yang ingin menambah atau memberi masukan? Pak mau tanya Pak. Ya silakan Topan, ditanyakan ke kelompok. Tadi kan kelompok sebelah kan Tiwi kan bilangnya modal-modal. Nah Pak, kalau kita sebagai anak SMK gini Pak, kalau kita mau buka usaha, kita kan nggak punya modal masih Pak. Itu gimana ya Pak cara dapatin modalnya biar dipercaya sama orang itu Pak? Saya bingung nanti kalau mau buka punya modal gitu Pak. Ayo silakan kelompok. Topik kok iseng toh ini. Kelompok 1 ditanggapi dari pertanyaannya kapan? Kelompok 1, mungkin ada yang bantu, Cacat, Tria. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, minjem ke bank Pak. Minta ke orang tua. Minta ke nenek. Kalau anak sekolah itu masih minta ya? Belum kepikiran untuk membuat usaha ya? Iya Pak, masih minta Pak. Ketuaan biarnya Pak. Jangan membuat yang besar dulu, tapi dimulai yang kecil. Nah, usaha itu dimulai dari yang kecil, dari yang modal 10.000 atau modal 20.000. Itu dengan menabung 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu. Nah, itu buatlah usaha. Nah, itu nanti Saya juga reseller makanan kecil, Pak. Apa, makaroni? Iya, makaroni setan. Gitu, Pak. Levelnya level 1 sampai 5. Level 1 sampai 5, lumayan itu. Omsetnya berapa itu? Belum banyak, Pak. Paling cuma buat jajan aja.
Oh gitu, dikembangkan lagi, diperbesar teman-temannya itu. Baru belajar, Pak. Teman-temannya dirayu biar beli atau dipaksa untuk beli ya. Iya, Pak. Tapi Suka dipaksa, Pak, untuk jajan, Pak, sama Tiwi, Pak. Dipaksa jajan makaroni, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Makaroninya Pedes lagi, kepedesan, Pak. Pak. Seblak. Makaroni bikin pidato. Makaroninya bikin nggak ngantuk. Gitu. Bikin batuk malah, Pak. Oke, terima kasih pada seluruh kelompok yang sudah selesai mempresentasikan. Kalian luar biasa, hebat. Beri aplaus untuk semuanya. Bisa diambil kesimpulan seperti ini dari diskusi kalian tadi, bahwa ternyata laporan itu memberi manfaat yang luar biasa. Karena laporan itu ternyata memiliki sifat penting, ya. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa alasan pentingnya laporan keuangan yang pertama itu adalah sebagai perencanaan bisnis, kemudian yang kedua dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan, yang ketiga mudah dalam mengontrol biaya, yang keempat mudah mendapatkan pinjaman dari bank, yang kelima untuk menghitung pajak yang harus dibayar, yang keenam sebagai informasi untuk manajemen dan alat pengambil keputusan dalam manajemen. Oke, itu. Jangan lupa tagihannya, anak-anakku, di LKPD dikerjakan. Pertemuan berikutnya nanti dikumpulkan ya. Di LKPD-nya dikumpulkan. Itu ada tugas dari saya, ada tugas formatif, ada pilihan ganda, dan uraian, itu bisa dikerjakan. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menarik tidak? Kita sudah melaksanakan diskusi. Menarik, Pak. Di poin mana ini pembelajarannya ini yang menarik ini menurut kalian? Membuat laporan keuangan, Pak. Oh iya, karena kan anak-anak ya, Topik. Jadi mudeng laporan keuangan, Pak. Gitu. Kalau saya mah kalau sesuatu yang berhubungan dengan duit, saya mah suka. Oh, Nah, itu saya juga setuju itu. Ini materialistik nih ya. Iya, Pak. Memang gitu, Pak. Oke, berikutnya untuk pertemuannya adalah kita akan belajar tentang jenis dan bentuk laporan keuangan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dari kalian tentang pembelajaran hari ini, memberi motivasi atau memberi semangat ke teman-temannya, atau kata-kata mutiara, ya, seperti itu. Kalau nggak ada yang bisa memberi kata-kata mutiara, ada Pak. Ya, silakan Topan. Saya menangkap tadi dari Pak Aswin tadi bilang jangan takut untuk memiliki usaha, tapi gunakan modal yang sekecil-kecilnya, Pak, dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu, Pak, yang saya tangkap, Pak. Oh iya. Kalau saya tambahkan ya, Topan ya. Siapa? Jangan pernah berhenti meraih kesuksesan, ya, karena kesuksesan ada di tangan Anda, ya. Oke. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kalian dapat nanti bermanfaat, berguna. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Waktunya 53,46, jadi lebih 3 menit. Apa-apa, Pak. 46. Gak apa-apa ya, kurang 3 atau lebih itu saya kira wajar ya. Kalau bisa ya Bapak tepatkan, karena ini kan dinilai ya. Kalau ngajar yang sesungguhnya mau kurang mau lebih, kalau tidak dinilai ya tidak apa-apa. Tapi ya jangan sudah bel 30 menit baru masuk. Kalau sudah bel selesai 30 menit baru mengakhiri, nanti kasihan Bapak Ibu guru yang lainnya ya. Tuh, yang lain-lain saya no comment dulu supaya supaya adil gitu ya, supaya adil. Bu Ari dan Bu Arina, ada yang mau disampaikan? Iya, Pak.
Alhamdulillah tadi sudah berjalan sesuai dengan skenario. Tapi saya tadi nggak sempat lihat YouTube-nya di alamat, tadi nggak sempat buka. Memang nggak bisa dioperasikan. Ya, jadi. Nggak di lewat HP, maunya tadi saya lihat dari HP saya. Karena saya Bu, ada Bu. Ya nanti saya carinya lagi tadi, bisa dikirim. Tadi nggak sempat saya foto. Ya bagus, tadi sudah runtut. Jadi untuk pedagogiknya, untuk penampilannya, sudah pakaiannya, bahasanya, dan sebagainya. Penilaian tadi kan juga sudah ada pada saat PPM, juga ada penilaian sikap. Kemudian juga penutupnya juga sudah ada refleksi, sudah ada kajian. Ya, mudah-mudahan diikuti yang lain sudah siap seperti itu. Iya, memang tatap maya dengan tatap muka itu beda ya. Saya kadang-kadang ngajar mahasiswa itu juga, loh, ini saya ngomong kok aku dewe, mahasiswa ini memperhatikan apa tidak. Kalau tatap maya karena ada distance, karena ada jarak, ya. Tapi kalau luring atau tatap muka itu kan memang ekspresi tatap muka, kontak pandang, macam-macam itu kan memang bisa dilakukan dengan baik. Tapi kalau ini kan memang tapi karena situasi dan kondisi mau apa lagi gitu. Ya dilaksanakan saja, sehingga Bapak Ibu harus pinter-pinter bagaimana menskenario supaya settingan tetapi mendekati yang sesungguhnya ya. Jadi tadi memerintahkan siswanya untuk diskusi pun kan juga agak kikuk, kewoh gitu ya, karena memang ada distance tadi ya. Tapi kalau tatap muka kan tapi nanti karena KPL-nya luring atau PPL-nya luring, termasuk UKIN-nya nanti luring, saya kira lebih mempermudah Bapak Ibu ya. Sehingga kalau latihan yang daring saja bisa dilakukan dengan baik, insya Allah nanti luringnya juga bisa lebih gampang dan lebih baik. Yang penting Bapak Ibu prepare materi video itu sebanyak mungkin atau melebihi sehingga nanti ibarat orang mau mendaki gunung itu kalau bekalnya itu lengkap itu kan akan sampai pada puncak dengan baik. Ya, tapi kalau bekalnya terbatas nanti masih di tengah perjalanan saja sudah